Meninjau risalah pertemuan Federal Reserve. Federal Reserve sudah melakukan pertemuannya pada akhir April lalu, dan hasil pertemuan itu pun sudah diumumkan Rabu kemarin pada waktu setempat. Risalah pertemuan The Fed kali ini benar-benar sangat dipantau oleh para pelaku pasar, karena akan menentukan kebijakan The Fed ke depannya. Di saat ekonomi AS tengah berjuang untuk pulih dari pandemi COVID-19, dan poin penting yang sangat diharapkan pelaku pasar adalah tanda-tanda pembahasan mengenai tapering. Pada pertemuan tersebut, para pejabat bank sentral sangat optimis ekonomi AS akan segera pulih. Bahkan beberapa pejabat mengisyaratkan mereka akan terbuka untuk membahas peninjauan kembali pembelian obligasi besar-besaran oleh bank sentral. Risalah dari pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal tersebut memperlihatkan sejumlah anggota mengindikasikan bahwa jika ekonomi AS menunjukkan kemajuan pesat dan sesuai target bank sentral, maka pertemuan The Fed selanjutnya menjadi saat yang tepat untuk memulai pembahasan rencana penyesuaian pembelian aset. Meski demikian, ada catatan juga dari para anggota Federal Reserve tadi, bahwa ini akan membutuhkan waktu yang panjang sampai ekonomi benar-benar menunjukkan perkembangan substansial dan jumlah angkatan kerja ada di titik maksimum, serta stabilitas harga yang menjadi target bank sentral juga tercapai. Pada pertemuan tersebut, para pejabat bank sentral masih menahan suku bunga mendekati nol. Bank sentral juga masih mempertahankan pembelian aset sebesar 80 miliar dalam bentuk treasury dan 40 miliar dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek setiap bulan. Dan ini masih akan berlanjut sampai target tingkat lapangan kerja dan inflasi komite tercapai. Sebagai catatan, pasar tenaga kerja AS bukukan kenaikan yang cukup kuat pada bulan Maret, dan The Fed menggunakan data tersebut untuk pertemuan di akhir April. Di sini bank sentral terlihat tidak ingin kecolongan dengan mencatat bahwa mereka masih perlu memantau lebih lanjut sektor tenaga kerja ini. The Fed juga ingin memastikan bahwa ekonomi benar-benar menuju pemulihan berkelanjutan, sehingga menjadi arena uji coba Fed dalam mengurangi pembelian obligasi. Tapi bank sentral kembali disuguhkan buruknya laporan pekerjaan bulan April yang dirilis setelah pertemuan Fed. Sudah pasti, The Fed akan menggunakan data itu juga, ditambah laporan untuk bulan Mei. Data ini akan digunakan The Fed pada pertemuan mereka berikutnya pada bulan Juni. Sebelumnya, The Fed sudah memberi sinyalemen akan adanya rencana penurunan suku bunga. Dan ini juga menjadi perhatian pasar, kenapa harus turun suku bunga? Seberapa besar The Fed akan menurunkan suku bunga? Kapan? Dalam ringkasan proyeksi ekonomi Fed bulan Maret, tak seorang pun para peserta FOMC mengharapkan kenaikan suku bunga di tahun 2021 ini. Hanya ada 4 dari 18 anggota FOMC mengharapkan kenaikan suku bunga. Itu pun hanya 25 basis poin dan akan dilakukan pada akhir 2022. Sementara 7 anggota mengharapkan setidaknya 1 kenaikan suku bunga pada akhir 2023. Dalam menentukan kebijakan suku bunganya, The Fed benar-benar menggunakan data inflasi dan sektor tenaga kerja. Federal Reserve berkomitmen untuk menggunakan berbagai instrumen yang ada untuk mendukung ekonomi AS di masa yang penuh tantangan ini. Sehingga di sini The Fed sangat bergantung pada pertumbuhan sektor lapangan kerja hingga mencapai angka maksimum dan stabilitas harga sesuai dengan kisaran target bank sentral. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah mendera perekonomian Amerika dan dunia bahkan. Perkembangan vaksinasi dan dukungan kebijakan yang kuat, indikator kegiatan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan yang wajib dicatat. Sektor-sektor yang tadinya paling terdampak akibat pandemi ini perlahan mulai membaik, meski masih lemah, termasuk inflasi yang perlahan meningkat. Pertumbuhan ekonomi AS jelas sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menghadapi pandemi ini, termasuk sejauh mana perkembangan vaksinasi berjalan. Krisis kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung terus membebani ekonomi, dan risiko terhadap prospek ekonomi juga masih ada. Komite akan berupaya mempertahankan sikap atas kebijakan moneternya yang akomodatif hingga target mereka tercapai. Makanya sampai saat ini komite memutuskan masih akan mempertahankan kisaran target suku bunga dana federal dari 0 hingga 1/4% dan meyakini langkah mereka sudah tepat hingga kondisi pasar tenaga kerja mencapai titik yang konsisten dan inflasi meningkat hingga 2%. Demikian pembahasan kita mengenai risalah pertemuan FOMC kali ini. Trade by yourself
and safe trading.